Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan pergub baru yang mengatur pembebasan biaya sewa unit rusunawa terhitung sejak April 2020. Pemberian keringanan dan sanksi bisa dievaluasi kemudian hari sampai berakhirnya Kepres terkait Corona sebagai bencana nasional. Untuk meringankan beban warga yang terdampak COVID-19, Pemprov DKI sudah menggratiskan sewa biaya rusunawa. Dan hal ini sudah diatur dalam Pergub DKI Jakarta nomor 61 tahun 2020. Pembebasan sewa ini sudah berlaku sejak tanggal 13 April lalu, tapi apakah kebebasan biaya ini sudah diterapkan? Penggratisan rumah susun sederhana sewa tertuang dalam Pergub tentang keringanan retribusi daerah dan penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID-19. Meski tempo berlakunya sudah dicantumkan, penerapannya belum dilakukan di sejumlah rusunawa di DKI. Di Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur misalnya, sebagian penghuni sudah membayar sewa periode April hingga Juni lalu. Uang yang sudah dibayarkan nantinya akan menjadi saldo tabungan di saat pembayaran rusun tak lagi gratis. Untuk saat ini sih kami belum mengupload tagihan, Mbak. Jadi warga yang memang menabung, pure menabung, tetapi kita tidak auto debit karena kita menunggu jukleknya itu. Kalau misalnya memang diberlakukannya bulan Mei, warga sudah bayar Mei Juni. Nah, ini dikompensasi untuk setelah dicabutnya masa berlaku bencana nasional. Jadi warga itu tidak hilang uangnya. Penggratisan berlaku untuk sewa tempat tinggal dan unit usaha, namun tidak berlaku bagi tarif air, listrik, dan pemutihan tunggakan sebelumnya, termasuk bunga tunggakan. Katanya ini bayar rusun digratiskan selama ada COVID. Ames ini juga sama apa yang unit ini. Usaha digratiskan semua, nggak usah bayar katanya. Ya saya sudah dengar. Ya kurang tahu deh, kitanya belum tahu. Udah mulai apa belumnya kita juga kurang tahu. Tarif sewa per bulan mencapai Rp300.000 untuk warga Kampung Pulo yang direlokasi karena terdampak pelebaran Sungai Ciliwung. Sementara warga umum membayar Rp450.000 dan sewa unit usaha berkisar Rp80 hingga Rp100.000. Sementara bagi para penghuni rumah kontrakan mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah untuk keringanan biaya tempat tinggalnya. Bagian terus berjalan, namun perekonomian terus melambat, sehingga mereka berharap untuk mendapatkan pemerataan bantuan dari pemerintah. Salah satu penghuni rusunawa yang terdampak adalah Manda, ibu 4 anak yang selama ini berprofesi sebagai pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati. Sejak PSBB diterapkan, ia dan suaminya tak bisa bekerja. Untuk bertahan hidup, warga Kramat Jati, Jakarta Timur ini mengandalkan bantuan pemerintah serta bantuan anaknya. Ada kesulitannya, Mbak, bayar kontrakan suka telat-telat mulu. Soalnya kan kita lebih mentingin yang penting-penting dulu ya, buat makan dulu lah apa dulu. Jadi yang kontrakan nanti terakhir gitu. Nyicil saya, ada tunggakan tapi saya cicil dikit-dikit. Bisanya emang begitu. Menurutnya pendapatan juga dirasakan pemilik rumah kontrakan. Setiap bulan pemilik kontrakan mendapat permohonan terlambatnya pembayaran sewa. Sebenarnya sih memang dampaknya apa ya, kayak buat ke kita tuh memang menurun banget ya, karena banyak orang yang bekerja kan banyak yang di PHK, terus yang jualan pun banyak yang sepi. Jadi pembayaran kontrakan ya hampir semua itu telat. Dan telatnya tuh benar-benar yang mundur sebulan, 2 bulan. Sebenarnya sih kita pengen menerapkan itu ya, kita gratiskan sebulan atau 2 bulan. Cuma karena memang beberapa faktor, jadi kita ya mungkin kita mundurin aja. Jadi gratis sebulan, bulan besok bayar. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pekerja yang dirumahkan terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan data di Snaker DKI Jakarta, hingga 11 Mei lalu ada 50.000 karyawan yang di PHK serta 270.000 orang dirumahkan. Putih Van Pudi, Bramantia, Jakarta.